Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pertemuan pembelajaran kelima di subtema 1, tema 6 ya. Coba kalian buka bukumu di pembelajaran 5. Coba dibaca apa di situ. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Nah, lagi-lagi kita membahas masalah pubertas. Jadi bagi yang belum tahu, silakan diulang lagi apa itu pubertas, apa ciri-cirinya. Ada perbedaan antara pubertas laki-laki dengan pubertas perempuan. Nah, pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan yang positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Apa kira-kira? Karena masa pubertas itu masa memasuki usia remaja. Kamu akan menuju ke bergaul dengan lingkungan yang lebih luas, maka harus melakukan hal-hal yang positif. Nah, perhatikan gambar di sini. Apakah yang dimaksud dengan poster? Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar tentang poster. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar, mungkin juga ada yang sudah sering mendengar atau sudah pernah mendengar tapi belum tahu artinya. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu poster, kemudian kita diminta di situ, anggap saja kita belum tahu karena di sini ada teks bacaan tentang poster itu sendiri. Nah, di sini ya. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Nah, poster itu sebenarnya sama dengan plakat. Biasanya ditempel, dipasang, dipajang di tempat umum. Tempat umum maksudnya apa? Di tempat orang yang banyak. Misalnya di pasar, di rumah sakit, di sekolah, bisa dilihat oleh orang banyak dan lain-lain. Nah, poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya tentang sesuatu. Misalnya pada saat ini kita sedang dilanda yang namanya wabah virus COVID-19, maka isi dari poster itu menggambarkan tentang virus, penjelasan tentang virus, bagaimana cara menyikapi situasi saat pandemi, apa yang dilakukan. Nah, itu informasi yang disampaikan melalui poster sehingga orang melihat poster itu orang akan tahu, oh, cara mengatasi seperti ini, hal-hal yang harus dilakukan seperti ini, dan lain-lain. Itu manfaat poster. Nah, apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Apa itu informatif? Sesuatu yang dapat memberikan informasi, artinya menambah pengetahuan orang lain. Nah, poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, yang banyak dilihat oleh orang banyak. Nah, contohnya di rumah sakit, puskes, sekolah, kantor, dan pusat-pusat perbelanjaan seperti yang Pak bilang tadi. Nah, poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas anak laki-laki. Maksudnya apa? Poster yang ada di halaman sebelumnya di atas ya. Nah, sengaja Pak lewatkan dulu supaya kita sama-sama memahami apa itu poster. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di sini tentang poster tersebut. Nah, bisa dilihat di bukumu. Tips sukses pubertas. Nah, ada tips atau bisa kalian buka di buku, kita perbesar dulu gambarnya. Nah, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam seterusnya itu informasi yang disampaikan di dalam poster. Nah, poster itu biasanya memuat gambar, memuat tulisan yang menarik, memuat warna-warna yang cerah, yang enak dipandang oleh mata. Kemudian tulisannya di dalam poster itu biasanya berukuran lebih besar karena tempat kita membuat poster itu ukurannya besar sehingga mudah dibaca, mudah dilihat oleh orang lain. Nah, ini contoh poster yang ada di buku. Nah, selanjutnya di dalam poster itu terdapat
unsur-unsur yang harus diperhatikan. Artinya apa? Hal-hal yang kita perhatikan kalau kita membuat sebuah poster harus memuat unsur-unsur yang ada di dalam poster tersebut. Yang pertama adalah judul. Nah, judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Artinya pendek, tidak boleh judulnya panjang-panjang ya. Misalnya tentang wabah virus tadi atau tentang pubertas tadi, pendek dia. Kita lihat kembali ya. Nah, dia tidak bertele-tele, tidak panjang ya. Nah, ini judulnya, Tips Sukses Pubertas. Artinya dia membahas tentang pubertas. Nah, kemudian unsur yang kedua, perhatikan. Nah, di sini judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Artinya harus sesuai dengan isi yang disampaikan. Jangan isinya tips. Tips artinya cara yang bisa dilakukan pada saat memasuki masa pubertas. Dan tapi yang dijelaskan di isinya berbeda, tidak sesuai. Maka itu namanya judulnya nggak nyambung. Nah, selain itu perhatikan juga ukuran huruf. Setelah Pak jelaskan tadi ya, harus sesuai ukurannya, besar kecilnya. Kemudian judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Nah, dari jarak jauh sudah bisa dibaca. Nah, kemudian contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. 2. Informasi. Informasi ini bagian isi dari poster tersebut. Jadi kalau buat poster mentang-mentang salah satu cirinya memiliki gambar, isinya gambar saja, tapi tidak ada informasi yang disampaikan. Itu bukan poster namanya ya. Isi poster berisi penjelasan tentang judul. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin. Poin-poin maksudnya apa? Nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau A, B, C, D ya. Sehingga orang bisa dengan mudah memahami ya, sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, ukuran huruf yang digunakan isi poster juga harus diperhatikan ya. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Nah, kalau judul tadi 2 meter ya, artinya ukuran judul itu lebih besar, lebih menonjol, bisa lebih mudah dilihat oleh orang. Kalau yang ini cukup 1 meter bisa dibaca. Nah, contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas adalah pengertian pubertas, ciri-ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Nah, selain itu gambar juga memperjelas isi poster. Jadi di dalam membuat gambar poster itu biasanya menggunakan gambar yang menarik, gambar yang menarik orang untuk melihat lebih lama poster itu. Kalau gambarnya jahat, tidak sesuai, atau gambarnya biasa-biasa saja, maka otomatis orang enggan membaca informasi yang ada di dalam poster. Nah, coba kalau gambarnya menarik, warnanya bagus gitu ya, semua orang tertarik ingin membaca, keinginan orang untuk membaca itu lebih banyak. Nah, selanjutnya sumber atau daftar pustaka. Sumber ini artinya di dalam memberikan informasi informasi tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di dalam membuat sebuah poster, informasi yang kita sampaikan harus betul-betul informasi yang benar. Maka perlu yang namanya daftar pustaka. Kita mencari sumber informasi itu dari mana maksudnya? Didapat dari buku kah? Didapat dari internet kah? Atau dari mana? Sehingga informasi yang kita berikan itu bermanfaat dan benar. Nah, di dalam membuat sebuah daftar pustaka ada format yang harus kita ikuti. Nah, perhatikan di bukumu di sini. Formatnya pertama nama penulis, kemudian titik ya, kemudian tahun kapan dia menulis, kemudian dipisah dengan tanda titik, kemudian judul bukunya apa kita tulis, kemudian tempat terbitnya atau kota penerbit di mana, penerbitnya siapa. Nah, ingat di sini pakai tanda titik
di sini pakai tanda titik 2, di sini pakai tanda titik di akhirnya. Oke, biar lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh daftar pustaka biasanya ada di belakang buku kan. Nah, nih Ari Kunto Suharsini, koma ya, titik 2006 titik prosedur penelitian suatu pendekatan praktik titik kemudian Jakarta titik 2 ya, Rinika Cipta titik. Nah, maksudnya apa? Yang pertama ini formatnya adalah nama Ari Kunto Suharsini. Nah, nama ini kalau namanya seperti ini pakai tanda koma berarti dia dua kata namanya. Nama aslinya siapa? Bukan Ari Kunto Suharsini, tapi nama aslinya Suharsini Ari Kunto. Nah, di dalam daftar pustaka itu dibalik penamaannya. Misalnya Budi Sandika, maka dibalik Sandika, Budi. Itu untuk format penulisan nama. Jadi pertama nama dibalik kalau dia dua kata namanya. Nama yang menulis buku itu dua kata. Misalnya tadi Budi Arisandi, Budi. Kemudian titik 2006 ini kapan dia membuat bukunya, pada tahun 2006 dia mencetak bukunya. Kemudian judul bukunya apa? Ini prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Kita tulis semua judulnya ya. Nah, di dalam judulnya ini dibuat garis miring. Kemudian titik. Setelah itu penerbitnya siapa, tempat terbitnya di mana. Tempat terbitnya misalnya Jakarta. Kalau kita di Palembang misalnya. Nama penerbitnya, ini perusahaan yang menerbitnya biasanya ada di buku itu ya. Nama pengarang, nama penerbit, tempat terbitnya di mana ada. Ini nama penerbitnya Rinika Cipta, berada di Jakarta, titik. Contoh yang kedua, Arsyad Azhar. Artinya apa? Ini nama aslinya adalah Azhar Arsyad. Maka ditulis Arsyad, Azhar, titik 2, titik, tahun terbit bukunya 2013, judul bukunya Media Pembelajaran. Tempat terbitnya di mana? Di Depok. Nama penerbitnya apa? PT Raja Grafindo Prasada. Nah, itu cara membuat namanya daftar pustaka. Nah, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Artinya nama belakangnya dulu baru nama depan. Muhammad Abdullah, maka ditulis Abdullah dulu, Muhammad. Paham ya? Kemudian judul buku ditulis miring atau bahasa lainnya italik ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat poster. Nah, ini tugas proyek kalian untuk membuat poster dengan tema pubertas ya. Dengan tema pubertas, silakan kalian minta bantuan orang tuamu karena kita belajar online, tidak bisa membentuk kelompok belajar. Nah, silakan dicari informasi tentang pubertas, kemudian kamu buat poster kurang lebih seperti contoh atau bisa lihat di sumber-sumber yang lain. Nah, di Google maksudnya. Selanjutnya, ini tugas kita, ayo membaca. Jadi kita membaca, jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Nah, silakan kalian baca, nanti jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa judul bacaan di atas, kemudian apa kata kunci, kemudian apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi tidak Pak Pandu lagi, silakan kalian coba kerjakan secara mandiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang masih keliru nanti akan kita yang masih belum paham boleh bertanya. Sekian untuk panduan belajar hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.